Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu, dan jernihkanlah hasrat jiwa kami agar dapat meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke atas. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini bukan sekedar cerita tentang dua orang yang berdoa, melainkan tentang dua sikap batin yang menentukan apakah kita pulang dengan pembenaran Allah atau hanya dengan kepuasan diri yang semu. Yesus menyoroti orang Farisi yang berdiri dan berdoa dalam hatinya, yang secara lahiriah ia tampak sempurna, berpuasa 2 kali seminggu, dan memberikan persepuluhan. Namun doanya bukanlah komunikasi dengan Tuhan, melainkan sebuah monolog yang narsistik. Ia tidak memuji Tuhan, ia memuji dirinya sendiri sambil merendahkan orang lain. Kesalahannya bukan pada ketaatannya, melainkan pada kesombongan rohaninya yang merasa bahwa ia berhak atas keselamatan karena jasa-jasanya. Baginya, Tuhan hanyalah saksi atas kehebatannya. Di sudut lain, ada pemungut cukai. Ia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah. Ia memukul diri dan hanya mengucapkan satu kalimat pendek, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ia tidak membawa daftar jasa. Ia hanya membawa kehancuran hatinya. Ia sadar bahwa di hadapan kekudusan Allah tidak ada satupun prestasinya yang layak dibanggakan. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, karena ia terlalu sibuk menyadari betapa ia membutuhkan pengampunan. Inilah paradoks kerajaan Allah. Kekosongan hati adalah ruang bagi rahmat. Tuhan tidak bisa mengisi hati yang sudah penuh dengan diri sendiri. Orang Farisi itu pulang dengan tangan penuh, artinya dengan jasa-jasanya sendiri, tetapi hatinya kosong dari Allah. Sebaliknya, pemungut cukai itu datang dengan tangan kosong,
Dan justru karena itulah Allah bisa memenuhi hatinya dengan pembenaran. Saudari dan saudara, renungan bagi kita hari ini ialah bagaimana sikap kita saat berdoa. Apakah kita sering merasa lebih suci daripada orang lain karena kita aktif di gereja? Ataukah kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran seorang pendosa yang lapar akan belas kasih? Kesombongan rohani adalah penghalang terbesar bagi kasih. Marilah kita belajar melepaskan topeng kesempurnaan kita dan berani berkata jujur di hadapannya bahwa tanpa rahmat-Nya kita bukanlah apa-apa. Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, ampunilah kami jika seringkali kesombongan menutup mata hati kami sehingga merasa lebih baik dari sesama kami. Kami sadar bahwa segala kebaikan yang kami lakukan, semuanya itu berkat pertolongan rahmat-Mu, bukan karena kekuatan kami sendiri. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang remuk redam dan jujur di hadapan-Mu, sebagaimana pemungut cukai yang memohon belas kasih-Mu. Jauhkanlah kami dari sikap menghakimi, dan bantulah kami untuk selalu mengandalkan kerahiman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Semoga kami pulang dari hadirat-Mu dengan hati yang telah dibenarkan dan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.